Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Oh ya guys, apabila Anda melakukan perjalanan dari Batu Sangkar menuju kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat, maka sebelum masuk kota Sawalunto, tepatnya di Desa Talawi, di sebelah kanan jalan kita akan menemukan sebuah tulisan dalam bentuk neon box dengan ukuran yang cukup besar yang bertuliskan Makam Profesor Mr. Muhammad Yamin. Ya, Profesor Muhammad Yamin adalah seorang pahlawan pergerakan nasional. Lahir di Talawi, Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Agustus tahun 1903 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau adalah seorang pakar hukum, sastrawan, politikus, konseptor dasar negara, pencetus Sumpah Pemuda, pemikir, ahli bahasa, penggali sejarah, orator, dan juga dikenal sebagai pencipta lambang polisi militer. Oh ya guys, sejak muda Muhammad Yamin giat dalam berbagai pergerakan politik. Di antaranya menjadi ketua Jong Sumatera Nenbon, Ketua Indonesia Muda, dan juga sebagai salah satu pencetus Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sebagai politikus, Muhammad Yamin adalah tokoh Partindo, Gerindo, dan kemudian Perpindo, serta anggota Volksraad. Pendidikan terakhir beliau adalah tamat Rijkswaterstaat School di Jakarta tahun 1932. Pada tahun 1949, Muhammad Yamin diangkat sebagai penasihat delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar. Kemudian pada tahun 1951 menjadi Menteri Kehakiman. Dan pada tahun 1953 sampai 1955 sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian menjadi Wakil Menteri pertama bidang khusus, Menteri Penerangan, kemudian Ketua Dewan Perancang Nasional yang menghasilkan rencana dan pola pembangunan semesta berencana, dan menjadi anggota DPR RI sejak 1950, anggota DPR RI dan Badan Konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955, dan anggota DPR GR dan MPRS setelah dekret Presiden tahun 1959. Jabatan lain yang pernah disandang Muhammad Yamin adalah sebagai penasihat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, anggota Dewan Pertahanan Nasional, anggota staf pembantu Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Seluruh Indonesia, kemudian sebagai anggota Panitia Pembina Jiwa Revolusi dan Ketua Dewan Pengawas LKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Karena jasa-jasanya yang dinilai sangat besar bagi negara, pemerintah Indonesia memberikan anugerah gelar pahlawan pergerakan nasional kepada Muhammad Yamin pada tahun 1973. Meski jasa-jasanya telah diakui negara, namun jalan hidup dan karir Muhammad Yamin bisa dibilang cukup dramatis guys. Makam Muhammad Yamin di Talawi Sawalunto berada di dalam sebuah bangunan yang terbuka berbentuk gonjong beratap ijuk yang disanggah 12 buah tiang kayu kokoh beralaskan bilah-bilah papan. Pilar makamnya dibalut dan kuningan dengan ornamen bunga berwarna merah, kuning, hijau, dan biru yang ikut mempercantik penampilan bangunan. Oh ya, ornamen ukiran kayu khas Minangkabau dengan warna dominan merah tua dan hitam menghiasi bagian sisi bangunan makam. Makam ini dikelilingi pagar kayu rendah dengan langit yang terbuat dari susunan bilah kayu. Makam Muhammad Yamin yang bentuknya relatif sederhana, jika melihat ejaan lama yang digunakan pada tulisan yang ada pada makam, tampaknya makam ini masih asli sebagaimana pertama kali ia dibuat. Di sebelah kiri makam Muhammad Yamin adalah makam ayahandanya yang bernama Usman Gelar Baginda Khatib.
Putra kebanggaan Talawi Sawalunto itu telah beristirahat dengan tenang di samping jasad ayahandanya. Keinginannya untuk dimakamkan di Talawi tentu tidak hanya karena alasan romantisme dan kecintaannya pada tanah kelahiran, namun barangkali juga dimaksudkan agar bisa menginspirasi putra-putra Talawi untuk belajar dan bekerja keras, sehingga menjadi tokoh-tokoh bangsa yang besar sebagaimana dirinya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita pada video kali ini. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.